Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan anak-anak kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami yang hadir saat ini juga Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk melakukan kegiatan KKN. Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami percaya sungguh Tuhan Allah bahwa Engkau akan tetap bersama dengan mereka sehingga mereka menyelesaikan studi mereka. Dan pada akhirnya masa depan daripada anak-anak ini juga Tuhan akan mempersiapkan itu bagi kehidupan mereka semua. Dan ini kami Tuhan dengan doa kami, syukur kami, harapan kami yang kami bawa di saat ini. Kami taruh kegiatan ini Tuhan Allah dari awal pertengahan sampai akhir kiranya mau jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami semua di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bu. Siang dari sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Patimura. Kami ada KKN di Negeri Soya dan ini adalah salah satu program kami yaitu sosialisasi kesehatan terhadap bapak ibu lansia. Di saat ini Katung akan membawakan materi tentang dua penyakit yang paling umum diderita oleh para bapak ibu lansia yaitu hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes atau tekanan gula darah yang naik. Yang pertama kita bawakan tuh diabetes. Seperti yang Katun tahu, penyakit diabetes yang biasa disebut juga penyakit manis atau penyakit gula itu terjadi ketika kadar gula darah meningkat di dalam tubuh seseorang. Jadi diabetes itu ada 3 tipe Bapak Ibu. Yang pertama tipe 1, itu tuh terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu menyerang dan menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin di pankreas. Kalau penderita diabetes tipe 1 ini, mereka biasanya memerlukan suntikan insulin. Yang kedua, diabetes tipe 2. Ini diabetes yang paling umum terjadi, bahkan 90% kasus diabetes itu terjadi di diabetes tipe 2 ini. Ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan cukup insulin di dalam darah untuk menjaga kadar gula darah normal. Yang ketiga, adanya diabetes gestasional. Diabetes ini biasanya terjadi pada ibu hamil sampai melahirkan. Diabetes ini akan membaik setelah melahirkan, tetapi kalau gula darahnya tidak terkontrol juga, ini akan mendatangkan penyakit diabetes tipe 2 di masa depan. Nah, gejala-gejala umum diabetes tuh biasanya tuh ada yang pertama, sering buang air kecil, apalagi kalau pada malam hari yang biasanya disebut poliuria. Yang kedua, adanya dahaga atau haus yang berlebih atau mati rasa pada kaki atau tangan. Nah, penyebab-penyebab diabetes itu apa saja sih? Penyebab-penyebabnya tuh ada yang pertama genetik, itu faktor turunan dari riwayat keluarga yang sebelumnya. Yang kedua, gaya hidup yang tidak baik seperti pola makan yang tidak teratur, adanya kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, dan yang berikutnya tuh faktor lingkungan, itu terjadi ketika paparan terhadap zat kimia tertentu. Nah, diagnosis terhadap penderita diabetes sendiri ini Katung bisa diagnosis sendiri, Katung mesti diagnosis terhadap para ahli-ahli kesehatan kayak dokter puskesmas ini. Bisa dilakukan dengan tes darah. Dan berikutnya adanya pengobatan itu harus melibatkan kombinasi pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat tuh makanan-makanan apa saja yang bisa untuk mengontrol kadar gula darah? Yang pertama itu sayuran hijau kayak bayam, brokoli, dan kangkung, itu tuh kaya akan serat dan nutrisi penting. Yang kedua ada buah-buahan segar kayak apel, pir, dan buah beri, itu tuh baik untuk mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga ikan, kenapa ikan di pasar Mardika saja itu tuh paling bagus karena supaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung sendiri. Yang keempat ada biji-bijian utuh kayak oatmeal, kacang-kacangan seperti almond, kacang mete, kacang merah, itu tuh bagus juga. Dan yang keenam produk susu rendah lemak yang kayak kadar glukosa di dalam susu itu tuh rendah. Berikutnya apa saja?
yang bahaya-bahaya yang akan terjadi kalau misalnya penyakit diabetes ini ada. Yang pertama adanya komplikasi kesehatan Bapak Ibu. Diabetes itu bisa menyebabkan komplikasi kayak penyakit jantung, penyakit stroke, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, dan luka yang sulit sembuh. Berikutnya, kemandirian terbatas, maksudnya kayak bagaimana? Yang biasanya Bapak Ibu bisa mungkin berjalan pulang balik 10 kali, sekarang bisa bisa. Itu tuh karena adanya keterbatasan dalam fisik. Nah, itu bisa meningkatkan kemungkinan cedera. Yang berikutnya adanya resiko kematian. Nah, diabetes yang tidak terkontrol pada lansia itu tuh dapat menyebabkan komplikasi yang tadi tuh, kayak penyakit jantung dan stroke, itu tuh bisa menyebabkan kematian Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang kita mau bahas itu tentang hipertensi atau darah tinggi. Nah, siapa yang suka emosi-emosi itu toh? Lebih baik menghindar sekarang sudah. Karena hipertensi itu bisa juga menyebabkan kematian loh. Nah, hipertensi itu apa? Hipertensi itu tekanan darah yang berada di atas tekanan darah normal. Jadi tekanan darah normal itu biasanya 120/80 tuh. Kalau orang hipertensi itu tuh 140/90, itu tuh sudah darah tinggi sudah. Jadi tekanan darah itu ada 3. Yang pertama normal, prahipertensi yang semua hipertensi tuh, dan yang ketiga tuh hipertensi. Faktor-faktor resiko yang bisa terjadi ketika yang bisa meningkatkan resiko hipertensi itu ada 2, yang tidak dapat diubah kayak keturunan, jenis kelamin, dan umur, dan yang bisa diubah tuh kayak obesitas, merokok, stres, kolesterol tinggi, diabetes, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, gejala-gejala apa saja yang bisa menyebabkan hipertensi? Itu yang pertama, sering sakit kepala. Yang kedua, adanya gangguan penglihatan. Yang ketiga, mual dan muntah. Adanya nyeri dada, mimisan, sesak napas, ginjal, kerusakan retina pada mata tuh, pembuluh darahnya tuh jadi tepi, kerusakan pembuluh darah tepi. Adanya gangguan otak atau gangguan serebral, itu juga bisa disebabkan dari hipertensi. Pencegahannya apa? Bisa langsung cek kesehatan di Bapak Ibu ahli kesehatan, langsung kontrol. Kalau misalnya serasa ada gejala-gejala kayak diabetes dan hipertensi, itu kontrol sudah sebelum terlambat. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang biasa-biasa merokok tuh pelan-pelan berhenti sudah ya Bapak Ibu karena kesehatan itu penting. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Seperti badan di sini sampai poka. Tinggal pemanasan sedikit-sedikit saja kan pagi-pagi hari, itu bisa bikin